Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Ares. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman konyol dulu pas saya bekerja sebagai OB kepada kalian ya. Biar tidak penasaran seperti apa pengalaman saya, yuk tidak usah kelamaan deh. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Let's go! Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur Jakarta, menyisakan sisa-sisa embun yang menggelayut manja di pucuk daun Kamboja. Di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu mobil mewah, itu pun dengan spion yang nyaris menyerempet jemuran warga, berhentilah sebuah Porsche kelabu yang mengkilap, kontras dengan tembok kusam di sekelilingnya. Di dalam mobil itu, Melly, sang janda CEO Melly Group yang kecantikannya sering menghiasi sampul majalah bisnis, sedang merapikan ikat rambutnya. Ia mengenakan setelan lari bermerek Lululemon yang melekat sempurna di tubuh jam pasirnya. Wajahnya yang tirus, hidung mancung, dan tatapan mata yang dingin namun menghanyutkan itu tampak tidak sabar. 1, 2, 3. Melly menghitung mundur. Tepat di hitungan ketiga, ia keluar dari mobil dan menggedor sebuah pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah kosan Ares. "Ares, bangun! Ini sudah jam 5:01." teriak Melly, suaranya yang melengking memecah kesunyian subuh dan memicu gonggongan anjing tetangga. Di dalam kamar berukuran 3x3 itu, Ares tersentak kaget. Ia adalah OB paling tampan di kantor Melly. Rahangnya tegas, kulitnya sawo matang yang eksotis, dan matanya selalu tampak tenang meski sedang dimarahi. Ares baru saja bermimpi memenangkan lotre ketika suara Ibu Kanjeng Ratu itu merusak segalanya. Ares membuka pintu dengan nyawa yang masih tertinggal di bantal. Ia hanya mengenakan celana pendek hitam dan kaos singlet putih yang agak ketat, menonjolkan otot bisepnya yang terbentuk alami karena setiap hari mengepel lantai 7 lantai kantor tanpa lift. Saat lift rusak, Ibu CEO, ngapain di sini?" Ares mengucek matanya, tidak percaya melihat bosnya yang biasanya duduk di kursi kulit mahal, kini berdiri di depan kamarnya yang bau minyak kayu putih. Melly terdiam sejenak. Matanya tidak sengaja menyapu dada bidang Ares yang turun naik karena nafas yang belum teratur. "Sial, OB ini kenapa ganteng sekali kalau bangun tidur?" batin Melly, namun ia segera memasang wajah galak andalannya. "Cepat pakai sepatumu, kita lari pagi, sekarang!" perintah Melly tegas. "Tapi Bu, ini hari Minggu. Dalam kontrak kerja saya, hari Minggu itu jatah saya mencuci celana dalam dan tidur seharian," protes Ares jujur. Melly berkacak pinggang, membuat lekuk tubuhnya semakin terlihat jelas di bawah lampu jalan yang remang-remang. "Kontrak kerja itu bisa saya ubah dalam 1 detik. Kamu mau saya tambahkan pasal wajib menemani CEO lari pagi, atau kamu mau surat SP3 meluncur ke meja HRD besok pagi jam 8? Ares menghela nafas pasrah. Melawan Melly sama saja dengan melawan takdir. "Baik Ibu Ratu, tunggu 5 menit, saya cuci muka dulu biar tidak dikira hantu." "2 menit, atau saya potong gaji kamu buat bayar parkir Porsche saya." Perjalanan yang menyiksa ego. 5 menit kemudian, mereka sudah berada di jalan raya yang masih sepi. Melly berlari di depan dengan langkah yang anggun, seolah jalanan itu adalah catwalk, sementara Ares mengikuti di belakang, sambil menguap lebar beberapa kali. "Ares, kamu lari atau jalan santai? Jangan bikin saya malu punya bawahan letoy begitu!" teriak Melly tanpa menoleh ke belakang. "Bu, kaki saya ini biasa dipakai buat dorong troli alat pel, bukan buat lari maraton mengejar ambisi Ibu," sahut Ares konyol yang dibalas dengan lirikan matu dari Melly. Setelah 2 kilometer, keangkuhan Melly mulai goyah. Nafasnya mulai memburu, keringat mulai membasahi dahi dan leher jenangnya. Ia tidak menyangka bahwa lari pagi di dunia nyata jauh lebih berat daripada lari di atas treadmill di dalam ruangan ber-AC. Aduh, Melly tiba-tiba berhenti. Ia memegang lututnya, wajahnya yang cantik berubah menjadi pucat lalu memerah padam. Ares mendekat dengan wajah khawatir yang dibuat-buat. "Kenapa Bu? Kena serangan fajar? Atau kaget lihat harga token listrik saya yang habis?" "Diam kamu Ares, kaki saya, kram,
Kayaknya otot betit saya demo karena diajak kerja lembur. Meli meringis kesakitan. Ia mencoba melangkah namun hampir terjatuh jika Ares tidak sigap menangkap pinggangnya. Detik itu, waktu seolah berhenti. Tangan kasar Ares yang biasa megang sapu ini kini melingkar di pinggang ramping sang CEO terkaya se-Jakarta Selatan. Jantung Meli berdegup kencang, bukan karena lari, tapi karena kedekatan ini. Bau keringat Ares yang maskulin tiba-tiba terasa lebih memabukkan daripada parfum Chanel miliknya. Tuh kan, saya bilang juga apa? Ibu itu kebanyakan duduk di kursi empuk jadi ototnya kaget ketemu aspal. Ledek Ares, namun matanya menatap lembut ke arah Meli. Kurang ajar, masih sempat-sempatnya menghina saya. Meli memukul bahu Ares pelan. Sekarang, tanggung jawab. Saya tidak bisa jalan. Kamu harus bawa saya kembali ke mobil. Ibu mau saya seret atau saya panggilkan gerobak sampah? Tanya Ares konyol. Gendong Ares, gendong! Masa kamu tega lihat bos cantikmu ini merangkak di aspal? Teriak Meli tiba-tiba, tapi kali ini dengan nada manja yang tersembunyi di balik kemarahannya. Gendongan yang menggetarkan jiwa. Akhirnya, Ares menyerah. Ia berjongkok di depan Meli, membelakanginya. Ayo naik, tapi jangan komplain kalau punggung saya agak bau matahari ya. Meli bersenyum kemenangan meski hatinya berdebar tidak karuan. Ia melingkarkan tangannya di leher Ares dan melompat kecil ke punggung pria itu. Begitu tubuh mereka bersatu, Ares merasakan kelembutan yang luar biasa, sementara Meli merasakan kekokohan yang tidak pernah ia dapatkan dari mantan suaminya yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Berat juga ya ibu, canda Ares sambil mulai berjalan. Itu karena otak saya penuh dengan strategi bisnis, beda dengan kamu yang isinya cuma daftar harga sabun cuci. Balas Meli, meskipun ia sekarang menyandarkan dagunya di bahu Ares. Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat. Hanya terdengar suara langkah sepatu Ares di atas aspal dan deru nafas mereka yang saling bersahutan. Res, bisik Meli pelan, nafasnya hangat mengenai telinga Ares. Ya bu, tanganmu, jangan turun-turun ya, pegang yang benar. Ares tertawa kecil, sengaja sedikit mengeratkan pegangannya pada paha Meli. Ini sudah posisi paling aman bu. Kalau saya lepas, ibu jatuh. Nanti saham perusahaan ibu anjlok karena CEO-nya benjol. Meli tidak membalas. Ia justru semakin menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Ares. Ada rasa sedih yang mendadak menyeruak di hati Meli. Ia kaya, ia cantik, ia punya segalanya. Namun hanya OB inilah yang berani bercanda dengannya tanpa rasa takut. Dan hanya pria inilah yang mau menggendongnya sejauh ini tanpa pamrih atau ancaman SP3. Res, kamu tahu tidak? Kenapa saya ajak kamu lari? Karena ibu nggak punya teman, tebak Ares asal. Meli terdiam. Tebakan Ares terlalu akurat hingga menyentuh bagian paling rapuh di hati Meli. Mungkin saya cuma ingin melihat apakah ada pria yang mau menemani saya saat saya sedang lelah dan tidak berdaya. Ares berhenti melangkah sejenak. Ia menoleh sedikit menatap mata Meli yang mulai berkaca-kaca. Bu, saya ini cuma OB. Tapi kalau cuma buat gendong ibu sampai ujung dunia, asalkan gajinya lancar dan sesekali dikasih bonus gorengan, saya siap. Meli tertawa di sela isak tangisnya yang tertahan. Dasar matre, tapi terima kasih ya Res. Tanpa mereka sadari, perjalanan menuju mobil yang seharusnya singkat itu terasa sangat lama karena mereka berdua diam-diam menikmati setiap detiknya. Di atas punggung itu, sebuah benih perasaan mulai tumbuh, menghancurkan sekat-sekat kasta antara sang CEO dan sang pelayan kantor. Namun mereka belum tahu bahwa drama yang sesungguhnya baru akan dimulai saat mereka sampai di rumah mewah Meli, di mana 3 ronde yang dimaksud bukan lagi soal lari pagi, melainkan tentang emosi yang meledak-ledak. Porsche kelabu itu akhirnya terlihat di kejauhan. Terparkir angkuh di pinggir jalan yang mulai ramai oleh pedagang bubur ayam. Namun, bagi Meli, jarak 100 meter itu terasa seperti perjalanan menuju dimensi lain. Di atas punggung Ares, dunia mewahnya yang kaku dan penuh kepalsuan seolah luruh. Yang tersisa hanyalah aroma maskulin dari kaos singlet Ares yang mulai basah oleh keringat dan dekapan tangannya yang kokoh di bawah paha Meli. "Res, kamu beneran gak capek?" bisik Meli. Suaranya kini tidak lagi melengking seperti saat di kantor. Ada nada serak yang seksi yang membuat jakun Ares naik turun menelan ludah. "Kalau saya bilang capek, apa ibu mau turun dan jalan sendiri di atas aspal panas ini?" sahut Ares sambil terus melangkah. Napasnya mulai memburu.
Dada bidangnya naik turun bersentuhan langsung dengan dada Meli yang hanya terhalang kain tipis Lululemon. "Gak mau, kaki saya beneran kram tahu. Kamu itu harusnya bangga bisa menggendong aset berharga perusahaan," ketus Meli. Tapi tangannya justru semakin erat melingkar di leher Ares. Jemarinya yang lentur dengan kuteks merah menyala itu tanpa sadar mengusap tengkuk Ares yang berkeringat. Ares tersentak. Sentuhan itu seperti aliran listrik jutaan volt yang menyengat sarafnya. "Bu, tolong tangannya dikondisikan. Saya ini pria normal, bukan patung selamat datang di bundaran HI. Kalau ibu terus begitu, saya bisa hilang kendali. Dan kita berdua nyungsep ke gerobak bubur itu." Meli tertawa kecil, suara tawa yang renyah dan jarang terdengar di ruang rapat direksi. "Oh, seorang Ares yang pemberani ternyata takut sama sentuhan saya. Mana mental preman pasar yang biasanya kamu banggakan saat berdebat sama satpam kantor?" "Ini beda, Bu. Ini masalah kedaulatan pria," gerutu Ares konyol. Meski dalam hati ia menikmati setiap detik keintiman ini. Drama di dalam Porsche. Sesampainya di mobil, Ares menurunkan Meli dengan sangat hati-hati di kursi penumpang. Wajah mereka sempat terpaku dalam jarak hanya beberapa sentimeter. Mata coklat Meli yang jernih menatap dalam ke mata Ares. Ada sesuatu yang cair di sana. Kelelahan, kesepian, dan kekaguman. "Masuk, Res. Kamu yang nyetir," perintah Meli sambil menyodorkan kunci mobil berlogo kuda jingkrak itu. "Hah, ibu yakin? Saya biasanya cuma nyetir motor bebek yang knalpotnya bunyi tek-tek-tek. Kalau mobil seharga rumah mewah begini saya tabrakan ke tiang listrik, saya harus kerja jadi OB sampai 7 turunan baru lunas, Bu." "Berisik, cepat masuk, atau saya cium kamu di sini," ancam Meli asal bicara. Ares terdiam, matanya membulat. Ancaman ibu makin lama makin berbahaya buat kesehatan jantung saya. Ares akhirnya duduk di kursi kemudi. Kabin mobil itu seketika terasa sempit. Wangi parfum J. Malone milik Meli memenuhi ruangan, berperang dengan sisa-sisa aroma keringat mereka berdua. Ares mulai menjalankan mobil dengan sangat pelan, seolah sedang membawa telur yang mudah pecah. "Kenapa pelan banget? Siput aja bisa balap kita, Res." "Sabar, Bu CEO. Ini kaki saya masih gemetar habis menggendong beban dosa ibu tadi," canda Ares yang langsung dihadiahi cubitan maut di pinggangnya. "Aduh, sakit, Bu. Nanti kita beneran masuk selokan." Meli menyandarkan kepalanya di kursi, menatap profil samping wajah Ares. Jahangnya yang tegas terlihat semakin gagah saat ia fokus menyetir. "Res, kenapa kamu betah jadi OB? Kamu ganteng, pintar bicara, dan jujur saja kamu punya aura pemimpin. Kenapa nggak cari kerja yang lebih layak?" "Layak itu relatif, Bu. Jadi OB itu jujur. Saya membersihkan kotoran yang orang lain tinggalkan. Di dunia ibu, banyak orang berpakaian rapi tapi hatinya lebih kotor dari lantai toilet yang saya pel setiap pagi. Saya lebih suka membersihkan lantai daripada membersihkan muka dua orang-orang di sekitar ibu." Jawaban itu menghantam telak ego Meli. Ia terdiam cukup lama, memandangi jalanan Jakarta yang mulai macet. Seorang janda raya-raya seperti dirinya dikelilingi oleh pria-pria berpangkat, namun tak satu pun dari mereka yang memiliki kedalaman pemikiran seperti pria di sampingnya ini. Ketegangan di lift penthouse. Mobil berhenti di basement apartemen mewah milik Meli. Ares membantu Meli keluar, membiarkan wanita itu bertumpu pada bahunya. Mereka masuk ke dalam lift pribadi yang berlapis emas. Di dalam ruangan sempit yang bergerak naik itu, ketegangan emosional mencapai puncaknya. Meli merasa kakinya sudah sedikit membaik, tapi ia enggan melepaskan rangkulan Ares. Ia justru semakin merapat. "Res, kamu tahu nggak, semalam saya nggak bisa tidur." "Kenapa? Mikirin laporan keuangan yang merah? Atau mikirin saya?" tanya Ares dengan tingkat kepercayaan diri yang melangit. "Mikirin betapa membosankannya hidup saya. Semua orang bilang saya sukses, tapi setiap pulang ke rumah yang ada cuma tembok dingin dan sunyi." Suara Meli merendah, hampir berbisik. Ia menatap pantulan mereka di bercermin lift. Kamu kelihatan bahagia banget meski cuma makan nasi bungkus di parkiran." Ares menoleh, menatap Meli dengan intens. "Bahagia itu bukan tentang apa yang kita makan, Bu, tapi tentang siapa yang ada di depan kita saat kita makan. Ibu punya meja makan panjang, tapi makannya sendirian. Saya makan di parkiran, tapi teman-temannya banyak, ketawanya kencang. Ting! Pintu lift terbuka langsung ke dalam ruang tamu penthouse yang megah. Ares menuntun Meli menuju sofa beludru raksasa. Namun saat Meli hendak duduk, ia pura-pura kehilangan keseimbangan dan menarik kelah kaos Ares. Gubrak! Ares terjatuh tepat di atas tubuh Meli. Wajah mereka hanya berjarak 1 inci. Napas mereka menyatu.
Jantung Meli berdegup sangat kencang, suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan mewah itu. Mata Ares menggelap, ada percikan api yang mulai menyala di sana. "Ibu, ini bukan bagian job desk saya," bisik Ares parau. Meli melingkarkan rangkulannya di leher Ares, menariknya semakin dekat hingga hidung mereka bersentuhan. "Saya yang buat job desk-nya Ares, dan sekarang saya mau kamu berhenti jadi OB dan mulai jadi pria untuk saya." Suasana mendadak menjadi sangat panas dan tegang. Konyol memang, seorang CEO jatuh cinta pada OB-nya dalam satu pagi yang melelahkan. Namun bagi Meli, lelahnya lari pagi hanyalah alasan untuk mengejar apa yang sebenarnya ia butuhkan, kehangatan seorang pria sejati. "Ibu sadar apa yang ibu minta?" tanya Ares, suaranya rendah dan menggetarkan dada Meli. "Sangat sadar, dan jangan panggil saya ibu lagi saat kita hanya berdua," jawab Meli dengan tatapan menantang yang mengundang. Ares menarik napas panjang, lalu sebuah seringai nakal muncul di wajah tampannya. "Baiklah Meli, tapi jangan salahkan saya kalau besok ibu nggak bisa jalan ke kantor bukan karena kram kaki, tapi karena saya." Dan di sanalah, di atas sofa yang menjadi saksi bisu, babak baru dalam hidup mereka bermula. Sebuah drama yang menguras emosi, penuh tawa konyol, namun diakhiri dengan debaran yang tak berbendung. Udara di dalam penthouse itu mendadak terasa tipis, seolah oksigen kalah telak oleh feromon yang meledak di antara mereka. Ares masih menindih posisi Meli di atas sofa beludru mahal itu. Tangan Ares tertumpu di sisi kepala Meli, urat-urat di lengannya menegang, sementara mata elangnya mengunci tatapan sang CEO yang biasanya tak terlukahkan. "Meli, kamu sedang bermain api," bisik Ares parau. "Dan saya ini bensinnya. Sekali kamu nyalakan, saya tidak akan berhenti sampai semuanya hangus." Meli menelan ludah, jantungnya berdegup seperti jenderang perang. "Siapa bilang saya sedang bermain? Saya sedang membuat keputusan bisnis paling berisiko dalam hidup saya, Ares. Dan saya ingin berinvestasi padamu." Ares terkekeh, suara tawa rendah yang maskulin itu bergetar di dada Meli. "Investasi? Kamu pikir saya ini saham gorengan?" Tanpa aba-aba, Ares menarik Meli berdiri. Namun karena kaki Meli yang katanya kram, mereka justru limbung dan berakhir di atas ranjang king size di kamar utama yang luasnya hampir seukuran lapangan basket. Disinilah pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Ronde pertama, ronde pengakuan dan air mata. Bukannya adegan panas yang langsung meledak, suasana justru berubah menjadi sangat emosional. Saat Ares menatap Meli dari dekat, ia melihat lapisan maskara yang sedikit luntur di sudut mata wanita itu. "Kenapa kamu menangis?" tanya Ares lembut. Jempolnya yang kasar mengusap pipi Meli yang halus seperti porselin. Meli tiba-tiba terisak. "Kamu tahu tidak, Res? Di kantor semua orang membungkuk padaku karena takut. Di luar sana, pria-pria mendekatiku karena ingin suntikan modal untuk perusahaan mereka. Mantan suamiku, dia selingkuh karena merasa terintimidasi oleh kesuksesanku." Meli mencengkram kaos singlet Ares, menumpahkan segala beban yang ia simpan di balik jas mahalnya. "Aku lelah jadi kuat, Ares. Aku lelah jadi ibu CEO. Aku cuma ingin jadi wanita yang digendong saat kakinya sakit, tanpa harus membayar orang untuk melakukannya." Ares terdiam. Ia tidak menyangka, di balik tembok berlian itu ada hati yang hancur berkeping-keping. Ia memeluk Meli erat, membiarkan wanita kaya raya itu menangis di pundaknya. "Bodoh, kamu itu manusia, Meli, bukan mesin ATM. Kalau kamu mau digendong, bilang saja. Saya ini OB paling setia, selama bonusnya bukan cuma nasi kotak." Kekonyolan Ares di tengah tangis Meli membuat wanita itu tertawa kecil sambil sesenggukan. Inilah ronde pertama, ronde peruntuhan tembok hati. Ronde kedua, ronde perdebatan kasta yang konyol. Setelah tangis meredah, suasana kembali memanas, tapi kali ini dengan bumbu perdebatan. Meli sudah duduk di pinggir ranjang, merapikan rambutnya yang berantakan, sementara Ares berdiri dengan bertelanjang dada karena kaos singletnya sudah basah oleh air mata Meli. "Tapi kita nggak mungkin, Res," ucap Meli tiba-tiba, kembali ke mode logikanya. "Kamu OB, aku CEO. Besok kalau kita ke kantor, apa kata dunia? Kamu mau ngepel lantai sambil aku cium keningnya?" Ares berkacak pinggang, menonjolkan otot perutnya yang six-pack, hasil angkat galon air mineral 7 lantai. "Kenapa tidak? Kita buat tren baru. CEO dan OB, cinta di antara aroma pembersih lantai. Lagi pula siapa yang peduli sama dunia? Dunia ibu membosankan." "Membosankan katamu? Aku punya helikopter, Ares." "Tapi ibu nggak punya kebahagiaan yang tulus.
Ibu punya helikopter tapi tidurnya pakai obat lelap. Saya cuma punya kipas angin karatan tapi tidur nyenyak sampai iler mengalir. Balas Ares konyol. Mereka berdebat sengit. Melly melemparkan bantal ke arah Ares dan Ares menangkapnya dengan tangkas, lalu membalas dengan menggelitik pinggang Melly. Suasana kamar mewah itu pecah oleh tawa dan teriakan protes. Inilah ronde kedua, ronde penyatuan dua dunia. Ronde ketiga, ronde penyerahan jiwa dan raga. Tawa itu perlahan menyepi saat mereka kembali beradu pandang. Kali ini tidak ada lagi perdebatan kasta, yang ada hanyalah dua insan yang saling membutuhkan. Ares mendekat, membelai wajah Melly dengan penuh pemujaan yang tidak pernah dirasakan Melly sebelumnya. "Melly, saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu, selain punggung yang kuat untuk menggendongmu dan telinga yang siap mendengar keluhanmu," bisik Ares. Melly menarik tengkuk Ares, menyatukan bibir mereka dalam ciuman yang haus akan kasih sayang. Ciuman itu bukan sekedar nafsu, melainkan sebuah janji. Di atas ranjang yang empuk itu, mereka hanyut dalam gelombang perasaan yang meledak-ledak. Ares memperlakukan Melly seolah wanita itu adalah perhiasan paling langka di dunia. Sementara Melly memberikan segalanya, kerapuhannya, cintanya, dan seluruh otoritasnya sebagai manusia. Malam itu, 3 ronde yang mereka lalui bukan sekedar tentang fisik, melainkan tentang bagaimana seorang pria rendahan mampu mengangkat derajat seorang wanita tinggi yang kesepian. Mereka berakhir kelelahan dalam pelukan satu sama lain saat fajar mulai kembali menyapa. Pagi yang mengguncangkan jantung. Matahari mulai masuk melalui celah gorden otomatis. Melly terbangun dengan senyum di bibirnya. Ia melihat Ares masih terlelap di sampingnya, tampak sangat tenang. Namun, kedamaian itu pecah saat telepon Melly berdering keras. "Halo, Ibu CEO, ini Sekretaris Maya. Rapat Dewan Direksi dimulai 30 menit lagi. Ibu di mana?" Suara di seberang sana terdengar panik. Melly melirik Ares, lalu melirik dirinya sendiri yang masih di bawah selimut. Ia bersenyum nakal. "Maya, batalkan rapatnya. Bilang pada mereka, saya sedang melakukan akuisisi aset paling berharga dalam sejarah hidup saya." "Aset apa, Bu?" Melly mengacak rambut Ares yang berantakan. "Aset berupa hati seorang pria yang tahu caranya membersihkan debu di jiwaku." Ares terbangun, menguap lebar, dan langsung menarik Melly kembali ke dalam pelukannya. "Berisik, Ibu Bos. 1 ronde lagi untuk sarapan ya." Melly tertawa, melempar teleponnya ke lantai, dan memilih untuk tenggelam kembali dalam kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Dunia bisnis bisa menunggu, tapi kebahagiaan bersama sang OB ganteng tidak boleh lewat sedetik pun. Pagi itu, kantor pusat Melly Group gempar. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada aroma pembersih lantai di koridor. Kabar bahwa sang CEO, Melly, tidak hadir dalam rapat pemegang saham demi seorang OB bernama Ares telah meledakkan fusi gosip di seluruh lantai. Namun, di dalam penthouse mewah yang terisolasi dari bisingnya dunia korporat, waktu seolah berhenti berputar. Melly duduk di meja makan marmernya, mengenakan kemeja kebesaran milik Ares yang tampak kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Di depannya, Ares, yang kini sudah mengenakan celana panjangnya kembali, namun tetap bertelanjang dada, sedang sibuk di dapur. "Ares, kamu sedang apa? Saya punya koki pribadi yang bisa datang dalam 10 menit. Tanya Melly sambil menopang dagu, matanya tak lepas dari punggung tegap pria itu. Ares menoleh sambil memegang sudut kayu. "Koki pribadi ibu mungkin bisa masak makanan bintang 5, tapi mereka nggak tahu kalau ibu suka telur mata sapi yang pinggirannya agak gosong dan sedikit garam kan?" Melly tertegun. Hal sekecil itu yang bahkan mantan suaminya tidak pernah peduli, ternyata diperhatikan oleh seorang pria yang selama ini hanya ia anggap sebagai dekorasi di kantornya. Air mata haru hampir jatuh, namun ia segera menutupinya dengan keangkuhan yang manja. "Sok tahu, cepat sajikan, saya lapar. Habis olahraga 3 ronde semalam, energi saya terkuras habis," goda Melly dengan kerlingan nakal. Ares tertawarnya, meletakkan piring di depan Melly. "Makan yang banyak, bos. Biar nanti kalau saya lamar, ibu nggak pingsan karena kurang gizi." Badai sebelum pelangi. Namun kebahagiaan itu terusik. Bel pintu penthouse berbunyi kasar. Tanpa menunggu izin, masuklah sekelompok pria berjas rapi, para pengacara keluarga besar Melly dan sekretaris pribadinya, Maya. Wajah mereka tegang. "Ibu Melly,
Apa yang ibu lakukan? Berita tentang ibu dan orang ini sudah sampai ke telinga Dewan Komisaris, teriak Maya sambil melirik Ares dengan tatapan merendahkan. Salah satu pengacara senior berdehem. Ibu Meli, posisi ibu sebagai CEO terancam. Citra perusahaan bisa hancur jika ibu menjalin hubungan dengan staf level rendah. Ini masalah kasta, ibu. Tolong sadar. Suasana yang tadinya hangat mendadak membeku. Meli berdiri. Aura CEO-nya kembali muncul. Ia menatap mereka satu persatu dengan tajam. Namun sebelum ia sempat bicara, Ares melangkah maju. Ia berdiri di samping Meli, tidak tampak gentar sedikit pun, meski hanya seorang OB di hadapan para penguasa hukum. Kasta, Ares tersenyum sinis. Kasta itu dibuat oleh orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan. Saya memang membersihkan lantai kantor kalian, tapi saya tidak pernah mengotori hati saya dengan kemunafikan seperti kalian. Diam kamu, OB. Kamu cuma mengincar hartanya, bentak salah satu pengacara. Meli tiba-tiba memegang tangan Ares erat-erat. Cukup, suaranya menggelegar. Kalian bicara soal harta, kalian bicara soal citra. Selama bertahun-tahun aku membangun perusahaan ini, aku merasa seperti robot di dalam kotak emas. Dan pria ini, pria yang kalian sebut level rendah ini, adalah satu-satunya yang mengangkatku saat aku jatuh, yang menggendongku saat aku lelah, dan yang mencintaiku tanpa peduli berapa nol yang ada di rekening bankku. Meli menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca, namun suaranya mantap. Jika kalian ingin aku memilih antara jabatan CEO atau pria ini, maka hari ini juga saya mengundurkan diri. Silahkan ambil kunci kantornya, tapi jangan pernah sentuh kebahagiaanku. Ruangan itu hening. Ares menatap Meli dengan tidak percaya. Meli, kamu gila, kamu bisa kehilangan segalanya. Meli menoleh pada Ares, tersenyum dengan air mata yang mengalir indah. Aku sudah punya segalanya, Res. Aku punya kamu. Harta bisa dicari, tapi pria yang mau menggendongku sampai 3 ronde, ronde emosi, ronde janji, dan ronde cinta hanya ada satu di dunia ini. Akhir yang mengharukan. Para pengacara itu akhirnya pergi dengan wajah pucat, menyadari bahwa gertakan mereka tidak mempan pada wanita yang sedang jatuh cinta. Maya, sang sekretaris, hanya bisa terdiam dan akhirnya menunduk hormat sebelum meninggalkan ruangan. Kini tinggal mereka berdua. Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini penuh dengan rasa haru. Ares menarik Meli ke dalam pelukannya. Kamu beneran nekat ya, bos? Sekarang kamu jadi pengangguran kaya raya. Gak apa-apa, kan ada kamu yang bakal jagain aku, bisik Meli sambil menyandarkan kepalanya di dada Ares. Tiba-tiba, Ares melepaskan pelukannya dan berlutut di depan Meli. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah cincin sederhana, bukan berlian mahal, melainkan cincin perak yang tampak sudah lama ia siapkan. Meli, saya memang gak punya saham di perusahaanmu. Saya cuma punya gaji OB yang gak seberapa. Tapi saya janji, seumur hidup saya gak akan biarkan kakimu menyentuh aspal yang panas. Saya akan selalu ada untuk menggendongmu, bukan cuma karena kamu lelah, tapi karena saya ingin kamu selalu merasa tinggi di mata saya. Meli menutup mulutnya dengan tangan, tangisnya pecah. Ares, itu konyol banget, tapi aku mau. Ares memasangkan cincin itu di jari manis Meli. Mereka berpelukan di tengah ruangan mewah yang kini terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, hanya ada 2 jiwa yang saling menemukan di tempat yang paling tidak terduga. Kebahagiaan yang sederhana. Beberapa bulan kemudian, sebuah pemandangan aneh terlihat di sebuah kedai kopi kecil di pinggiran kota. Seorang wanita cantik jelita yang dulu dikenal sebagai CEO tangan besi, kini terlihat tertawa lepas sambil membantu seorang pria tampan menyajikan kopi kepada pelanggan. Ares, meja nomor 4 minta tambahan gula, teriak Meli sambil mengelap meja pekerjaan yang dulu dilakukan Ares untuknya. Ares datang menghampiri, mengecup pipi istrinya kilat. Siap sayang, habis ini kita tutup kedai ya, aku mau ajak kamu lari pagi lagi. Meli membelalakan matanya, wajahnya memerah. Lari pagi apa lagi? Kaki aku nggak sakit ya? Ares membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Meli tertawa terpingkal-pingkal dan memukul bahu suaminya manja. Dasar OB nakal, ingat ya, jangan sampai 3 ronde lagi, aku bisa pingsan.
Mereka tertawa bersama, suara tawa yang memenuhi kedai kecil itu. Di sana, di antara aroma kopi dan kesederhanaan, mereka menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak butuh jabatan tinggi atau gedung pencakar langit. Hanya butuh satu punggung yang kuat untuk bersandar dan satu hati yang tulus untuk menetap. Kisah sang janda CEO dan OB ganteng itu pun berakhir bukan dengan tumpukan uang, melainkan dengan tumpukan kenangan indah yang takkan pernah habis dimakan waktu. Tamat.